Halo teman-teman, kembali bersama channel Berarti Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang materi bagian yang pertama ya, tentang gerak harmonik. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya atau notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang selanjutnya. Baik teman-teman, kita lanjut. Kita mulai saja. Materi kita adalah tentang gerak harmonik sederhana. Pertama yang kita bahas itu adalah materi tentang periode ya. Kita kenal dulu periode. Sebenarnya di SMP ini sudah dipelajari ya teman-teman ya. Baik, apakah periode itu? Jadi periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran ya. Kemudian frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang dialami benda selama satu satuan waktu gitu. Satuannya itu adalah sepersekon gitu teman-teman ya. Oke, atau sekon pangkat -1, atau juga boleh dikenal dengan yang namanya hertz gitu ya. Nah, jadi periode dan frekuensi ini adalah berbanding terbalik ya. Ya, periode T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T gitu ya. Jadi periode dan frekuensi ini adalah saling keterbalikan begitu. Oke, yang pertama kita membahas tentang periode ataupun frekuensi daripada pegas. Oke teman-teman ya. Nah, jadi contoh misalkan seperti ini keadaannya ya. Nah, awalnya misalkan kita berikan sebuah gaya sebesar F ya, kita tarik gaya sebesar F. Oke, ini di video sebelumnya ya, tentang materi elastisitas ini sudah kita bahas. Nanti bagi teman-teman yang belum mendapatkan atau belum menonton video tentang elastisitas, nanti di kolom deskripsi teman-teman bisa cek saja, di situ ada saya buat linknya ya. Maka ketika kita berikan gaya sebesar F ya, oke, maka pegas ini juga akan memberikan gaya yang sama besarnya seperti gaya yang kita berikan dengan arah yang berlawanan ya. Sebesar apa? Min KY. Min ini sebenarnya adalah tanda arah daripada gaya yang akan diberikan pegas itu sendiri ya, atau sering dikatakan ini sebagai gaya pemulih. Begitu teman-teman, yang besarnya sama. Oke. Nah, kita akan membahas secara matematis ya, bagaimana persamaan yang akan terbentuk ya, persamaan periode ya yang akan terbentuk melalui analisa dari hukum Newton. Oke ya. Nah, sigma F sama dengan M dikali A begitu ya. Nah, di sini A-nya adalah atau percepatannya adalah percepatan sentripetal ya, karena gerakannya adalah teratur begitu ya teman-teman ya. Jadi gerak harmonik ini atau getaran ini ya, kalau dia digambarkan maka bentuknya ini bisa membentuk sebuah lingkaran begitu teman-teman ya. Oke. Sigma F sama dengan M SP. Sigma F itu apa? Sigma F itu adalah gaya pemulih itu sendiri. Oke, karena gaya pemulih itu yang membuat benda ini menjadi melakukan gerak bolak-balik ya, atau getaran atau gerak harmonik ya gitu ya. Oke, sigma F-nya itu adalah min KY. Kemudian M sama dengan, nah di sini ada minus. Minusnya ini kenapa? Dari manakah minusnya ini? Nah, jadi ketika tadi kan saya katakan bahwasanya ya, di materi elastisitas itu sudah kita bahas ya. Nanti teman-teman bisa cek di situ. Oke. Nah, ketika misalkan benda ini ya, simpangannya ke arah sumbu Y negatif ini, sumbu Y negatif, oke. Maka besar dari gaya pemulih itu yang min KY ini akan ke atas begitu ya. Oke teman-teman ya. Percepatan sentripetal itu sama dengan omega kuadrat dikali Y gitu teman-teman ya. Nah, ini minus bisa habis dibagi, ini Y juga bisa habis dibagi begitu teman-teman ya. Maka persamaannya ini menjadi tinggal K, kemudian M dan omega kuadrat. Nah, omega ini juga ya ketika di gerak melingkar sudah dibahas gitu ya.
Ya, omega itu sama dengan 2V per periode, begitu ya. Maka secara matematis bisa ditulis persamaan ini menjadi begini. K sama dengan gitu ya. Ini K di sini ya. Sama dengan M-nya masih utuh, M-nya di sini. Nah, omeganya ini tadi kita ubah menjadi 2V per T dan dikuadratkan. Nah, tadi tujuan kita kan untuk mencari periode. Maka periodenya ini tinggal kita kali silang. Ini kuadrat masihan. Oke. Nah, karena ini kuadrat, oke, kita kali silang T-nya ini pindah ke kiri, cross kiri ya. K-nya ini pindah ke cross kanan, oke. Maka menjadi M per K. Nah, ini kuadrat, supaya hilang kuadratnya maka diakarkan gitu ya. Yang keluar dari akar itu adalah 2V. Karena itu kuadrat kan gitu ya. Maka 2V-nya keluar dari akar, maka yang dalam akar itu tinggal M dan K. Begitu teman-teman ya. Maka periode daripada pegas itu adalah T sama dengan 2V akar M per K. Oke. Itu dia. Nanti teman-teman kalau masih bingung coba deh di selembar kertas teman-teman boleh oret-oret ya. Oke. Kenapa ini bisa T sama dengan 2V akar M per K? Tinggal kali silang kok itu. Nah, kemudian frekuensinya berapa? Nah, tadi kan di awal sudah dibahas bahwasanya frekuensi dan periode itu saling keterbalikan ya. Nah, frekuensi itu sama dengan 1/T atau T sama dengan 1/F. Berarti F-nya teman-teman tinggal balikkan. Berarti F itu sama dengan 1/T gitu ya. Jadi teman-teman bisa balikkan, 2V-nya pindah ke bawah. Kemudian ini M-nya pindah ke bawah, K-nya naik ke atas. Begitu teman-teman ya. Tinggal balikkan saja kalau frekuensinya. Oke, kita sekarang lanjut ke bandul. Oke. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini ada sebuah benda dikaitkan dengan sebuah tali ya. Ini keadaan awalnya, keadaan normalnya, lalu disimpangkan, oke, kemari, ditarik kemari ya, sebesar, disimpangkan katakan sebesar Y nanti ya, atau sebesar, katakan Y lah, begitu ya, disimpangkan sebesar Y. Kemudian lalu dilepas. Nah, ketika dilepas ini akan berayun-ayun seperti ini. Nah, oke. Siapakah yang membuat ayunan ini? Yang membuat ayunan ini, oke, adalah sebuah berat benda atau benda itu sendiri yang terproyeksi ke arah ini, ke arah lintasan ini. Oke, karena apa? Di sini adalah berat benda. Oke, proyeksinya seperti ini MG cos, ini MG sin. Ya, kenapa seperti ini MG sin, di sini MG cos? Oke, ini sudah kita bahas ya teman-teman ketika kita belajar dinamika partikel ya, bagaimana menentukan letak-letak sudut itu. Oke. Nah, kemudian ketika dia ditarik atau disimpangkan ya sebesar Y di sini ya, dari titik normalnya ini, maka saat seperti ini dia akan mulai bergerak atau berayun, begitu ya. Nah, siapakah yang membuat dia mengayun-ayun seperti ini? Itu adalah Mg sin theta. Oke. Nah, jadi sigma F sama dengan MA sentripetal. Oke, karena gerakannya gerakan harmonik begitu ya, melengkung gitu ya. Oke. Hampir ya. Ini gerakannya melengkung atau melingkar begitu ya. Maka sigma F. Nah, sigma F ini gayanya siapa? Siapakah yang membuat seperti itu? Yaitu Mg sin theta. Oke, teman-teman. Nah, ini ASP ini sentripetal ini seperti yang sudah kita bahas di sini ya. Itu adalah omega kuadrat dikali Y, begitu ya. Oke. Nah, ini nanti M-nya boleh dicoret, teman-teman ya. Ini M-nya ini boleh dicoret. Nah, kemudian tinggal siapa? Sin theta. Nah, di sini sinus tetanya dari mana kita lihat? Dari sini. Kalau ini sudutnya, maka kalau dikatakan sinus berarti depan dengan miring. Depannya itu adalah Y, itulah tadi simpangan tadi. Ya. Kemudian nah, miringnya apa? L, panjang tali itu yang mengikat benda yang di sini tadi. Itu teman-teman ya. Oke. Maka ini menjadi tinggal apa? Tinggal G. Oke, ini omega kuadrat dikali Y. Y-nya itu adalah simpangannya ya. Oke. Nah, di sini sinus theta maka bisa diganti, langsung kita ganti saja menjadi sinus theta itu apa? Y per L. Oke, ini Y per L. Di sini ada G.
Oke, omega kuadratnya itu menjadi 2V kuadrat per T kuadrat. Dari mana? Dari sini tadi ya, sama seperti ini. Omega itu adalah 2V per T, karena dikuadratkan menjadi begini. Oke. Nah, kemudian ini ada Y, ini ada Y. Ya, maka boleh dicoret. Oke, habis dibagi itu maksudnya ya. Tinggal sama, tinggal ini G per L. Kemudian 2V kuadrat, 2V dikuadratkan gitu ya. Oke. Bukan 2V kuadrat ya, 2V dikuadratkan begitu. Per T kuadrat. Nah, ini bisa kita cari, kan tujuannya adalah mencari periodenya ya. Maka kita tinggal kita kali silang ya. Tinggal kita kali silang aja ya. L-nya ke atas, G-nya ke bawah. Nah, ini kuadrat berarti keluar kuadratnya berubah menjadi akar gitu ya. Nah, ini kenapa 2V? Karena akar 2V dikuadratkan itu habis ya kuadratnya ya. Maka 2V-nya boleh keluar. Oke, maka periode untuk bandul itu adalah T sama dengan 2V akar L per G. Oke, coba kita lihat teman-teman. Ya. Di sini massa. Di sini K itu konstanta pegas ya. Nah, di sini L panjangnya, panjang bandul itu, tali itu ya. Di sini G konstanta. Oh, berarti untuk pegas dan bandul ya, ternyata ya konstantanya itu sama-sama berada di bawah ini. Oke teman-teman ya. Nah, itu dia, itu hanya sekedar mudah mengingat saja. Maka frekuensinya gimana? Ya, berbanding terbalik ya, balikkan saja gitu. 2V menjadi 1/2V. Kemudian L-nya pindah ke bawah, G-nya naik ke atas ya. Karena apa? Karena yang tadi. Oke, frekuensi dan periode itu berketerbalikan. Oke teman-teman. Nah, itu untuk periode dan frekuensi. Nah, sekarang kita lanjut untuk simpangan dari gerak harmonik sederhana. Oke ya, bagaimana dari simpangan itu? Nah, kita coba akan lihat ya animasi dari sistem ini. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini keadaan normalnya. Kemudian ditarik membentuk simpangan, kemudian kembali ke normal. Nah, ditarik lagi. Nah, kemudian dia mulai berayun-ayun. Ya. Nah, ini mulai dia berayun-ayun. Oke. Nah. Oke. Nah, kita cek sampai sini. Kita ulangi ya. Oke, mulai berayun. Oke, dia mulai menyimpang, naik lagi ke atas, turun lagi, turun, naik, turun. Oke, semakin besar. Oke, nah ini garisnya, ini adalah garis normalnya, itu simpangannya. Oke, stop sampai di sini teman-teman. Nah, ini kita perbesar ya. Nah, ini tadi kita perbesar. Nah, sampai sini. Artinya apa? Ini keadaan setimbang. Oke. Kemudian dia menyimpang ya. Dia menyimpang dari keadaan setimbangnya. Maka kita akan analisa berapakah besar simpangan itu. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi gerak harmonik ini ya itu mirip dengan gerak lingkaran. Jadi nanti kita akan membahas simpangannya ini ya dengan menyelesaikan secara matematik ya dengan konsep daripada lingkaran begitu, biar agak lebih mudah begitu teman-teman ya mengamatinya. Oke, nah sekarang kita mulai. Ini titik setimbang, kemudian ini adalah simpangan maksimumnya atau sering dikatakan sebagai amplitudo. Nah, kita kan mengamatinya bukan sampai maksimum, tapi sampai ke titik tertentu. Nah, kita katakan titik ini, ya. Nah, ini simpangannya. Oke, maka coba kita analisa di manakah dia. Nah, kalau dari gerak melingkarnya itu kita lihat dari sini. Ini berarti titik P itu berada di titik ini, itu maksudnya, ya. Oke teman-teman ya. Nah, berarti untuk gerak melingkarnya, maka
katakan ini titik setimbang, berangkatnya dari sini terus naik ke atas, berarti dia nanti akan membentuk sebuah sudut, begitu ya. Oke, nah ini dia gambarnya ya. Jadi kalau digerak melingkar ini namanya jari-jari, ini juga jari-jari, kemarin juga jari-jari. Tapi kalau dia untuk digerak melingkar, untuk dia digerak harmonik atau digetaran, ini namanya amplitudo, ini amplitudo, ini amplitudo atau simpangan maksimum, begitu ya. Oke, nah simpangan yang mana? Nah ini simpangannya tadi. Nah, titik P kan ini ya. Nah, sama itu ya. Ini kemari. Nah, itu ya. Berapakah besarnya ini? Itu kira-kira ya. Kita mau mencari berapakah besarnya ini. Itu teman-teman. Nah ini sudut yang dibentuk. Oke, ini amplitudo yang tadi ya. Oke, maka coba kita analisa. Oke teman-teman. Kita pindahkan kemari biar supaya kita mudah mengamatinya. Nah kita supaya kita dapat nilai YP atau nilai simpangannya ini, berarti kita pinjam aturan matematikanya itu, trigonometrinya ya teman-teman ya. Oke. Maka hubungan yang dipakai itu adalah hubungan sinus seperti ini ya, karena depan dengan miring. Berarti depan dengan miring itu menjadi sinus ya, sin theta sama dengan depan dengan miring. Itu ya, berarti YP per AA-nya itu adalah amplitudo. Oke. Amplitudo itu adalah simpangan maksimum. Berarti YP-nya itu sama dengan A sinus theta. Nah, jadi theta inilah nanti yang dikenal dengan yang namanya sudut fase. Begitu ya teman-teman ya. Jadi theta ini namanya adalah sudut fase. Oke. Nah, di gerak melingkar kita sudah bahas sudut fase itu apa. Sudut theta itu apa di gerak melingkar beraturan ya. Oke. Nah, jadi theta itu ya boleh juga dikatakan namanya kan sudut fase ya. Oke. Nah, jadi boleh ditulis seperti ini teman-teman. Theta itu sama dengan 2V ini itu dikatakan sebagai sudutnya, sudut satu lingkaran penuh ya, 2V radian ya. Kemudian ini adalah fase ya. Nah, ini dikatakan sebagai fase. Nah, simbol ini kalau dibaca ini adalah PI gitu ya. PI gitu. Nah, jadi kalau sudut fase ini dibaca menjadi gini. 2V P gitu ya. 2P P gitu. Oke, ini dikatakan ini sudutnya, ini fasenya. Oke. Nah, berarti dengan seperti itu persamaan simpangannya ini boleh ditulis menjadi begini. A sin 2VP. Jadi theta ini ganti menjadi 2VP gitu ya. Oke. Nah, kemudian di gerak melingkar itu juga kita bahas bahwasanya gerak melingkar beraturan ya. Theta itu sama dengan omega dikali T. Nah, omega itu boleh diganti menjadi 2V per periode. Gitu ya. Ini 2V per periode dikali T. Menjadi apa? Theta sudut fase. Berarti simpangan di titik P ini ya ternyata itu sama dengan bisa diubah menjadi amplitudo sinus 2V per periode dikali T. Gitu. Oke. Nah, ini dia. Ini boleh juga dikatakan sebagai simpangan di titik P. Oke. Nah, berarti coba kita lihat. Nah, berarti bisa kita lihat begini. Coba lihat ya. Ini 2V per T. Begitu ya. Ini 2V per periode. Oke. Coba kita lihat di sini. Ini 2V dikali P. Ini 2V T per periode. Berarti kalau kita keluarkan 2V-nya ini, ya ini 2V-nya kemari, berarti fase itu ternyata sama dengan apa? Perbandingan antara waktu dengan periode. Gitu. Maka fase ini tidak memiliki satuan. Ya. Oke. Jadi berarti boleh ditulis ya. Ini secara matematis kita lihat ya. Posisinya ini 2V.
Kemudian T per T itu berarti menjadi sama dengan apa? Pi gitu ya teman-teman. Maka ini fase sama dengan T per T. Berarti kalau dikatakan sudut fase, ini sudut fase, berarti ini 2V, ini 2V-nya. Maka fasenya itu boleh diganti menjadi apa? T per T ini. Maka sudut fase adalah 2V T per periode gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan yang dikatakan dengan beda sudut fase? Kalau beda ini kan namanya delta ya. Berarti delta theta itu sama dengan 2V. Ini 2V. Oke. Kemudian ini fase. Sudut fase. Beda sudut fase. Berarti fasenya ini tinggal menambah deltanya. Berarti 2V delta pi begitu. Itu untuk beda sudut fase. Oke. Atau boleh ditulis menjadi gini. Ya. Kita lihat dulu delta V-nya, beda sudut fasenya. Nah, ini beda sudut fase. Ya, kalau dikatakan ini beda sudut fase. Nah, kalau dikatakan ini beda fase, berarti ini sama dengan delta waktu T per periode gitu ya. Karena yang sering berubah itu adalah waktunya. Kalau periodenya ini kan konstan terus. Ya, periodenya ini. Nah, waktu di setiap titik-titiknya ini yang berubah. Begitu ya. Oke. Nah, jadi beda fase itu sama dengan delta P sama dengan delta T per periode. Begitu teman-teman. Ya. Oke teman-teman. Sampai di situ dulu materi bagian pertama tentang yang namanya gerak harmonik. Ya. Nanti kita akan lanjut di materi di video berikutnya ya, sambungan daripada gerak harmonik ini, karena ini sepertinya terlalu panjang begitu ya. Jadi masih ada lagi nanti yang namanya kecepatannya, percepatannya, energinya lagi ya. Itu di video selanjutnya. Oke teman-teman. Baik, video ini saya sudah sampai di sini. Semoga teman-teman mengerti ya, paham. Kalau teman-teman kurang paham nanti boleh teman-teman ketikkan di kolom komentarnya. Nanti saya akan berusaha untuk mendiskusikannya dengan teman-teman. Akhir kata, saya ucapkan tetap semangat kepada teman-teman semuanya, berlatih dan terus berlatih. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.